Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Baptisan air akan kembali diadakan. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. MDPJ Rayon 18, Menara Doa Pelayan Jemaat Rayon 18, diadakan kembali secara onsite di GBI Mega Bekasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Kepada seluruh pengerja pelayan Tuhan Rayon 18 yang tinggal di Bekasi, wajib untuk ikut secara onsite. Mari, hadirilah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Ibadah WBI diadakan premier di YouTube channel GBI Rayon 18. Saat inilah saya merasa bahwa aku hanya bisa dikatakan anak angkat. Saya terus terang nggak terima hati saya menangis, saya nggak terima. Sangat kecewa karena saya bilang, Tuhan kenapa bapak saya Tuhan panggil? Sempat terlintas ke otak gue, kalau misalnya gue nggak ada, siapa ya datang? Siapa ya yang bakal datang ke pemakaman gue? Ketika gue di rumah sakit, siapa ya yang bakal setia buat nemenin gue? Jadi ketika itu saya dibully oleh setiap teman-teman saya, sehingga membuat diri saya tidak percaya diri. Namun tanpa saya sadari, itulah bentuk gambar diri saya yang telah rusak dan hancur, sehingga menjadikan pribadi saya mempunyai sikap yang selalu menyendiri dan tidak berani bergaul kepada setiap teman-teman yang lain. Terkadang gue merasa bersalah ketika gue merokok, ketika gue minum minuman keras, karena gue sadar gue itu adalah bait Allah yang harusnya gue jaga kekudusannya. Tapi gue selalu melakukan yang membuat bait Allah itu kotor. Tapi gue tahu sekotor apa diri gue, seburuk apa diri gue, Tuhan rela turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita semua yang kotor, kita semua yang najis, dan dia menyucikan dengan darahnya. Saya sudah pulih. Aku nggak pulih Nuaeng. Bundari aku nggo malam. Kita so pulih. Kulo sampun pulih. Saya sudah pulih. HMC ini bukan acara sembarangan. Persiapkanlah hati saudara untuk mengikuti HMC. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan ikut HMC tanggal 21-22 Oktober. Pasti Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dengan saya Joshua Jonathan Sofar. Saya dengan Era Sitorus, kami dari tim Penim Sofar dan 18. Kami mengundang bagi seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk belajar Sofar. Dan kita akan mengadakan saudaraku seminar dan training Sofar yang diadakan pada Kamis 3 November 2022 jam 18.00 atau jam 6 sore di GBI Mega Bekasi. Bapak Ibu Saudaraku yang rindu mengikutinya dapat menghubungi nomor yang ada di layar dan juga bisa scan QR code yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. Menerangi jalanku, ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku, kasih-Mu nyata. Besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku,
Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ada di ibadah online saat ini, kami mengundang untuk di ibadah online selanjutnya datang bersama dengan kami untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan kami pada saat ini Tuhan. Kami datang untuk kami memuliakan, mengagungkan, meninggikan Engkau Bapa. Karena kebaikan dan luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Kami nikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami akan mau dilawat oleh Engkau. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami. Mengurapi Tuhan Yesus WL, singer, bahkan pembicara yang akan bicara pada saat ini. Tuhan kami percaya lawatan demi lawatan Allah terjadi, jawaban dengan jawaban doa yang kami gumulkan terjadi lewat ibadah kami pada saat ini. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh besar dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami puji betapa
menuntun diri kami Tuhan, serupa dan segambar dengan Engkau. Oh, serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga kami ya Tuhan di mata-Mu. Berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku, kehidupan kami ya Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan kami bersyukur Tuhan. Angkat tanganku, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari jemaat GBI Rayon 18 nyatakan. Dan ku mengangkat wajahku, kami memandang keindahan-Mu ya Tuhan. Nyatakan syukur-Mu, syukur bagi terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, mengakui kebesaran-Mu. Ku mengangkat tanganku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mengangkat wajah kami, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu. Kami memandang keindahan-Mu ya Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku.
Masyurkan namanya yang kudus, masyurkan perbuatannya. Ya Yesus, sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Baik Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak kami sembah. Selamanya kami puji, selamanya kami sembah. Yes Lord, tercurah di tengah tempat kami. Ya Yesus, mari sembah Dia. Haleluya. Kau layak terima pujian kami. Kami sembah Kau Allah yang hidup, Kau layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak ya Yesus, Kau yang layak ya Tuhan. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Sebab Kau layak ya Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak. Kedua tangan kita agungkan Dia, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kami agungkan. Yesus Raja di atas segala. Boleh lebih lagi, sekali lagi buat Tuhan dan Raja kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ya Tuhan. Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap bersorak-sorak berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan Woo! Mari kita satukan tepuk tangan kita. Haleluya. Haleluya. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Yuk katakan yuk. Kau yang percaya, semesta sujud pada anugerah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, kekal terpuja mulia, masyurlah perbuatan. Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Katakan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia yang perkasa. Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia angkat tanganmu lebih lagi, katakan percaya, seluruh semesta sujud. Mari semuanya junjung kasih anugerah-Mu, kekal terpuja mulia, masyurlah perbuatan. Dia Tuhan, dia Raja, kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Percaya dia Tuhan, dia Raja, amin. Katakan amin. Boleh sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan, saudara. Dia Tuhan, amin. Oh, Kau yang percaya, semesta sujud pada. Lagi-lagi katakan, Kau yang percaya, semesta sujud. Lagi-lagi siap semuanya.
dahsyat, katakan saudara, haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong yang dahsyat buat Allah kita, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh yeah. Jatakan terkoyakkan, jatakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Siapa saudara? Kuasa tunduk jalan, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semua tepuk tangan di atas kepala kan? Mari satu suara Bapak Ibu sama-sama katakan. Come on. Tuhanku Maha Besar. Siapa saudara? Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia Raja tak terkalahkan. Jatakan tergoyahkan, jatakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk jalan kaki. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yuk sama-sama tepuk tangan semua. Seru namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Lagi dong tepuk tangannya saudara. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Siap lagi Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Yesus, Yesus, haleluya. Satu kali lagi dengan iman saudaraku katakan, Yesus segala nama. Come on. Boleh sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada, khususnya di gereja Anda. Saya percaya Tuhan menyertai, dan di dalam masa hampir 3 tahun ini Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik, bicara no plan, no action. Artinya tidak ada rencana, tidak ada aksi, atau tidak ada tindakan. Nah, saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti bahwa Allah itu adalah Allah perencana yang detail. Dia merencanakan manusia, bumi ini secara detail. Kalau Anda perhatikan sekarang ini semua berjalan seperti autopilot. Nggak ada satupun yang namanya planet bertabrakan, semua berjalan dengan baik dari pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Itu berarti Tuhan sangat detail. Bahkan Adam diciptakan di hari ke-6 bukan di hari pertama. Supaya Adam tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan sudah ada terlebih dahulu sebelum manusia itu eksis atau manusia itu ada. Berarti Allah kita adalah Allah perencana yang sangat detail. Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya umatnya juga mempunyai rencana. Karena saya percaya apapun yang Anda tidak rencanakan, Anda tidak akan pernah lakukan. Nggak akan pernah saudara mau melakukan karena nggak pernah direncanakan. Setuju nggak saudara? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membuat rencana yang baik memang belum tentu berhasil. Saya ulangi, orang yang membuat rencana begitu baik, perencanaan begitu baik, belum tentu berhasil. Tetapi saya juga percaya begini, orang tidak akan pernah berhasil kalau tidak membuat rencana. Saya ulangi, orang yang membuat perencanaan atau rencana yang baik bisa saja gagal. Sangat besar kemungkinannya bisa gagal. Tapi tidak pernah ada keberhasilan tanpa ada rencana yang baik. Nah, oleh karena itu saudara, kita membaca satu firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-6. Nanti saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya supaya saudara bisa melihat ada perbedaan dan ada sesuatu yang sangat penting di sini. Amsal 24 ayat 6 berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Jadi kalau mau berperang, Amsal berkata, kita harus punya perencanaan. Jangan asal ngawur masuk dalam peperangan, namanya bunuh diri nanti. Dan kemenangan tergantung pada banyak penasehat atau penasehat yang banyak. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada 2. Yang pertama adalah Contemporary English Version. Dalam Contemporary English Version, kalau saya baca begini kira-kira. Battles are won atau peperangan dimenangkan by listening to advice and making a lot of plans. Jadi saudara, peperangan itu bisa dimenangkan hanya dengan cara mendengarkan nasihat dan membuat banyak rencana. Coba katakan sama saya, banyak rencana. Yes, a lot of plans. Jadi perencanaannya kenapa banyak? Artinya gini, kalau sekali gagal ada yang kedua gagal, ada yang ketiga. Jadi nggak cuma gagal terus kita nyerah. Enggak. Jadi kita terus membuat perencanaan. Jadi perencanaan A, B, C. Kalau di A kondisinya tidak baik, kita ambil yang B. Kalau B nggak baik, kita ambil yang C. Kira-kira begitu. Makanya disebut a lot of plans. Nah, yang kedua di dalam versi bahasa Inggris yang lain adalah Good News Translation. Dalam Good News Translation dikatakan demikian, after all, you must make careful plans. Artinya membuat perencanaan harus hati-hati. Before you fight a battle. Jadi sebelum Anda masuk dalam peperangan harus membuat rencana dengan hati-hati. And the more good advice you get, semakin banyak nasihat yang baik yang Anda dapatkan, the more likely you are to win. Jadi untuk bisa menang harus banyak nasihat. Dan untuk itu punya rencana yang hati-hati. Nah, banyak orang, saudara, tergesa-gesa dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam pelayanan tergesa-gesa tanpa perencanaan. Yang terjadi adalah kekisruhan, kekacauan karena nggak punya rencana. Sementara Allah kita adalah perencana yang detail. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau ajak saudara belajar bagaimana dalam konteks, dalam gereja saudara, dalam hal ini adalah gereja misioner, menjadi gereja yang misioner dalam tema bulanan di bulan ini dari GBI Rayon 18 di Bekasi. Saudara, saya percaya di mana gereja misioner itu bicara soal penjangkauan, bicara bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, untuk itu punya perencanaan, karena kalau nggak ada rencana pasti nggak ada tindakan. Nah, saudara, ada satu bahasa Inggris, saya nggak buat slide-nya. Tapi bahasa Inggris ini sangat terkenal, saudara, di dalam perencanaan. Bahasa Inggrisnya begini. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Jadi orang yang seringkali banyak mengalami kegagalan karena nggak buat rencana sebenarnya. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi saudara perlu nggak membuat rencana? Sangat perlu. Saudara, banyak orang berkata, nanti doa aja. Saya setuju kita perlu berdoa.
Saya setuju kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita pun karena dipimpin Roh Kudus, karena Roh Allah adalah roh yang tertib, yang membuat rencana, pasti dia juga mau membuat saudara membuat rencana. Nah, saudara, salah satu rencana Tuhan terbesar di atas muka bumi ini adalah keselamatan manusia. Jadi keselamatan manusia merupakan rancangan dan kehendak Bapa yang saudara dan saya harus kerjakan. Yang harus kita kerjakan. Ingat baik-baik saudara, tema yang saya sampaikan adalah no plan, no action. Apa yang Tuhan mau saudara lakukan, yaitu keselamatan manusia, itu adalah rancangan dan kehendak Bapa. Kalau kita tidak bikin rencana untuk menyelamatkan orang-orang, kita tidak akan beraksi, kita tidak akan bertindak. Ingat baik-baik saudara, amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, apa? Dia katakan, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Artinya saudara, di dalam amanat agung ada pemuritan. Tapi tidak mungkin ada pemuritan kalau tidak ada penginjilan. Jadi yang namanya murid itu berarti ada proses yang namanya penginjilan dan dimuridkan. Betul nggak saudara? Bagaimana di gereja Anda bisa Anda muridkan orang kalau nggak ada orangnya? Nah, untuk bisa dapat orangnya berarti harus ada penginjilan dong. Jadi itu sebabnya amanat agung sebenarnya adalah amanat penginjilan dan amanat pemuritan. Di dalamnya ada pemuritan, tetapi di dalamnya juga ada penginjilan. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, kalau Anda adalah murid Kristus, Anda pasti memberitakan Injil. Pasti membuat rencana untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu adalah amanat agung, itulah kehendak Yesus yang Anda dan saya harus lakukan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen yang pasif di dalam gereja. Jangan jadi orang Kristen yang pasif di dalam gereja. Ingat baik-baik, di hari-hari ini banyak orang datang ke gereja hanya sebagai entertainer. Menjadi tempat untuk dihibur, untuk mendapatkan musik yang bagus. Jadi kayak konser gitu loh. Bukannya memuji, menyembah Tuhan, bukannya mendapatkan firman untuk diubahkan. Tidak, tapi hanya sebuah mendengar, semacam sebuah masukan, input yang memberi kekuatan. Cuman itu aja. Saudara, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Kita lupa bahwasanya setiap orang percaya yang diselamatkan, tugasnya adalah menyelamatkan, membawa orang lain untuk diselamatkan oleh Yesus. Saudara, di dalam perjanjian lama kalau Anda ketahui saudara, orang-orang datang ke bait suci. Betul? Iya dong, membawa korban datang ke bait suci. Itu perjanjian lama. Tapi kalau di perjanjian baru, justru orang-orang, para rasul keluar dari bait suci, menyebar ke jalan-jalan. Ini adalah perbedaannya. Karena di era Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, tinggal dalam diri saya, dan Roh Kudus mau supaya setiap saudara untuk bergerak keluar. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita harus menyatakan terang Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Tuhan bilang, saudara dan saya adalah terang dan garam dunia, bukan? Iya, nggak mungkin saudara terang dunia itu ada di dalam saja. No, kita harus keluar untuk menjadi terang. Kita harus menggarami dunia ini. Saudara tahu fungsi garam adalah bukan cuma membuat rasa jadi enak keluar, tapi juga untuk bisa mencegah kebusukan. Saudara tahukah saudara, dunia ini makin hari akan menuju kepada pembusukan karena dosa. Dan dibutuhkan asin, dibutuhkan garam, saudara dan saya untuk bisa menerangi dan menjadi menggarami dunia ini. Supaya tidak segera terjadi pembusukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat coba Yesus di tengah-tengah terik matahari, sementara dia lapar, dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Dia menyempatkan waktu loh untuk ngobrol. Yesus loh itu saudara. Dia memberi contoh, dia memberikan teladan. Bagaimana dia bisa menjangkau orang ini dan akhirnya perempuan Samaria ini melihat Yesus sebagai Mesias. Dan dia ngalami Tuhan. Saudara tahukah saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang betul-betul fokus dan serius dalam pemberitaan Injil. Saya ulangi, Rasul Paulus adalah rasul besar yang sangat fokus dan serius dalam memberitakan Injil. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 14-16. Ini menarik loh ayat-ayatnya. Sengaja saya tayangkan buat saudara untuk Anda baca, ikutin perlahan-lahan ya. Ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oke, ini ayat bicara soal orang yang memberitakan Injil, hamba-hamba Tuhan, dia akan hidup dari sana. Ya, dia akan terima berkatnya dari sana, kehidupannya. Ayat 15 dia bilang begini. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Sebenarnya dia bisa untuk mendapatkan hak karena dia memberitakan Injil, tapi dia nggak mau pakai itu. Bukan itu yang saya mau sampaikan di sini. Kalimat berikutnya. Aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Paulus lagi bilang, enggak, aku nggak minta-minta duit di sini. Enggak, gitu loh. Sebab aku lebih suka mati
daripada titik-titik tanda seru. Coba lihat di Alkitab saudara tuh. Menarik tuh saudara. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik tanda seru. Apa kira-kira titik-titik tanda seru ini? Coba. Saya ulangi saudara kalimat ini. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik tanda seru. Loh, ini bukan saya yang bikin loh. Bukan saya yang bikin begitu. Enggak, di ayat Alkitab begitu saudara. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik tanda seru. Artinya apa? Saya sangat percaya titik-titik tanda seru itu begini. Sebab, kata Paulus, aku lebih baik mati daripada tidak memberitakan Injil. Karena dia lagi bicara soal pemberitaan Injil. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditidakkan siapapun juga. Ayat yang ke-16 dibilang, karena jika aku memberitakan Injil, lihat konteksnya, Paulus lagi bicara soal pemberitaan Injil. Saudara, dia bilang, jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Maka dia bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berani nggak saudara ngomong begitu seperti Paulus bilang? Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Hari ini kita tidak memberitakan Injil, diam-diam aja nggak merasa apa-apa gitu loh saudara. Seolah-olah ya oke, nggak ada masalah. Beda dengan Rasul Paulus. Paulus itu sangat fokus, sangat serius dalam pemberitaan Injil. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, gairah yang ada pada dirinya, diri Paulus, ditularkan ke muridnya. Siapa? Timotius. Dia ngomong apa sama Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua? Dia bilang begini, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, siap sedialah. Artinya, kamu Timotius yang masih muda harus siap sedia memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi nggak ada alasan. Wah, hari ini saya nggak bisa karena lagi pas nggak bisa waktunya. Nggak ada cerita. Paulus bilang, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Lebih baik mati daripada tidak memberitakan Injil. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ayat ini Rasul Paulus sedang menularkan apa yang menjadi gairahnya, apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi sebuah dorongan hidupnya, denyut hatinya kepada muridnya, Timotius. Jadi saudara, apakah Anda jemaat mau mulai menyadari bahwa hey, saya nggak bisa cuma hanya terima keselamatan dari Tuhan terus nungguin surga gitu. Sambil ibadah nungguin surga. Yang enggak saudara. Nah saudara, apa yang terjadi? Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Roma. Perhatikan apa yang dia tulis di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dia katakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu ayat 13. Siapa yang berseru kepada dalam nama Tuhan, selamat. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Betul dong, bagaimana saudara dan saya bisa berseru nama Yesus kalau nggak percaya? Nggak mungkin saudara. Nah pertanyaan berikutnya Paulus menulis, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia atau kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus, tentang dia? Bagaimana mau percaya orang nggak pernah dengar? Lalu dia lanjutkan lagi, bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan Injil? Nah, bagaimana nggak ada yang memberitakan Injil? Mana bisa dengar, betul? Kalau nggak dengar bagaimana mau percaya? Kalau nggak percaya bagaimana bisa berseru dalam nama Tuhan? Ayat 15. Ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saya berhenti sebentar di sini. Nah banyak orang berpikir, orang Kristen berpikir, utusan Injil itu misionaris bukan jemaat. Saya ulangi saudara, banyak orang berpikir utusan Injil itu misionaris. Jadi hamba-hamba Tuhan spesial misionaris yang tugasnya adalah memberitakan Injil dan kemudian mereka diutus pergi. Itu nggak salah memang, tapi bukan berarti itu meniadakan peran dari jemaat Tuhan. Tuhan berkata apa? Pergilah, jadikan sekalian bangsa murid. Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi saksi bagiku. Di Yerusalem, Samaria, betul saudara? Yudea, sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya mempunyai peran yang sama. Jadi ayat ini tidak bisa mengatakan bahwa utusan Injil mereka adalah misionaris. No, saudara. Dikatakan seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Paulus lagi berkata kepada jemaat. Dia tidak bicara misionaris. Siapapun bisa menjadi misionaris. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Paulus mempunyai gairah, fokus, serius memberitakan Injil. Dia bagi kepada Timotius, dia bagi kepada jemaat di Roma. Dan hari ini saya percaya Paulus yang sama menulis surat, membagikan itu kepada jemaat saudara di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Saudara, biarlah api penginjilan itu ada pada saudara.
Api itu. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Kalau kita mau bicara plan, kita mau bicara soal action. Gimana memulai sesuatu itu sangat penting. Bagaimana memulai sesuatu itu sangat penting. Ada saudara seorang filsuf berkata bahwa perjalanan 1 mil, 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. A journey of 1,000 miles start with one step. Dari step yang pertama. Jadi perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Memulai itu penting. Nah, Anda kalau mau memulai harus punya perencanaan dong. Betul nggak, saudara? Iya, kalau Anda mau mulai sekolah, mesti ada perencanaan mau sekolah di mana. Kalau mau kerja juga sama, mau menikah juga sama, betul nggak? Jadi memulai sesuatu itu sangat penting karena dalam perencanaan saudara memulai sesuatu menentukan akhirnya. Anda tidak akan pernah, sekali lagi, memikirkan sesuatu yang tidak pernah ada di pikiran saudara. Saya ulangi, Anda tidak akan pernah memikirkan apa yang tidak pernah muncul di pikiranmu. Nah, tapi hal yang sama, Anda tidak akan melakukan apapun kalau Anda nggak pernah membuat rencananya. Contoh, minggu depan Anda nggak ada rencana apa. Anda nggak akan melakukan apapun karena Anda nggak punya rencana kok. Tapi kalau minggu depan Anda sudah punya rencana, oh ya minggu depan saya mau lakukan ini, pasti Anda melakukannya. Setuju? Karena Anda merencanakan. Bagaimana Anda bisa menginjil? Bagaimana Anda bisa menjangkau jiwa kalau nggak pernah bikin rencana? No plan, no action. Yang setuju boleh katakan amin. Karenanya memulai sesuatu secara benar memang sekali lagi tidak menjamin hasil akhirnya. Tidak menjamin hasil akhirnya akan bagus. Walaupun memulainya dengan bagus. Tapi saya percaya tidak akan ada hasil yang bagus kalau nggak ada rencana di awal. Nggak ada yang memulai, nggak mungkin ada. Bagaimana Anda mau berkata, saya lagi mau diet, saya lagi mau turunin berat badan, tapi nggak pernah mau mulai. Nggak ada rencana, omong kosong lah. Nggak mungkin, betul nggak? Oh saya mau menjangkau jiwa, saya mau menjadi penginjil, tapi nggak ada perencanaan sama sekali. Bisa? Nggak ada. Nggak mungkin terjadi. Nah sekarang hari ini saudara, itu sebabnya memberitakan Injil itu harus jadi gaya hidup. Coba katakan gaya hidup. Gaya hidup. Sama seperti seseorang yang sudah biasa makan sambal, kalau nggak ketemu sambal nggak enak karena itu gaya hidupnya. Orang Indonesia ya, di mana-mana kalau dia pergi ke luar negeri pasti nyari nasi. Kenapa? Karena udah kebiasaan makan nasi. Tahukah saudara? Saudara harus siap untuk membawa kabar baik. Katakan amin. Tahukah saudara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Dia datang mati di atas kayu salib hanya untuk itu. Menyerahkan diri untuk itu. Coba bayangkan. Saya ulangi sekali lagi. Yesus datang ke muka bumi untuk mati di atas kayu salib, menderita sebegitu rupa. Tujuannya apa? Menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya. Targetnya. Lah, kalau Yesus saja mau berkorban kayak begitu, masa kita yang sudah diselamatkan gak mau? Nah, hari ini saya akan ajak saudara belajar yuk bagaimana membuat rencana untuk beraksi atau take action, planning untuk ambil tindakan memenangkan jiwa. Anda siap? Ada beberapa poin saya akan bagikan sama saudara. Yang pertama, nggak ada di slide saya, Anda boleh catat ya. Atau kalau Anda lagi sedang menyaksikan ini atau mengikuti ini dalam kegiatan yang lain, Anda perlu dengar ulang ya. Saudara, yang pertama, sadar bahwa setiap orang percaya, saudara dan saya punya peran dan tanggung jawab menjangkau jiwa. Yang pertama, sadar. Coba bilang sadar. Sadar bahwa saudara punya peran, saudara punya tanggung jawab. Bukan pendeta tanggung jawabnya, no. Bukan misionaris tanggung jawabnya, no. Bukan yang lebih senior tanggung jawabnya, no. Setiap saudara dan saya punya peran, punya tanggung jawab untuk menjangkau jiwa. Kalau punya kesadaran, baru kita mau melakukan. Nggak ada kesadaran, nggak ada. Dimulai titik awalnya membuat rencana itu sadar. Coba bilang sama saya, katakan gini, sama-sama katakan, sadar. Yes, perlu kesadaran ya. Amen? Puji Tuhan. Yang kedua, nah ini langkah perencanaan. Miliki daftar, kalau saya sebutnya VIP, very important person, VIP, VIP. Daftar orang-orang penting yang Anda mau jangkau. Entah ayahmu, entah ibumu, entah tantemu, entah ommu, entah teman kuliahmu, teman sekolahmu, adikmu, siapapun.
tetanggamu, Anda tahu mereka hidupnya kacau balau misalnya, dan Anda mau supaya dia ngalamin Tuhan. Nah, bikin daftar nama itu di dalam suatu catatan buku kecil saudara mungkin. Dan doakan mereka sebelum ngomong. Anda harus melibatkan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa membuka hati orang ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mencelikkan hati orang ini. Hanya Roh Kudus yang bisa bekerja ke dalam diri orang ini. Kita nggak bisa paksa orang. Tapi kita bisa tolong orang ini dengan apa? Doa. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau perlu berpuasa. Berdoa dan berpuasa maksud saya. Bukannya puasa doa. Kalau puasa doa lain lagi. Nggak berdoa namanya. Ya, jadi yang pertama adalah sadar kalau saudara dan saya punya peran tanggung jawab untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, miliki daftar nama. Banyak orang cuman siapa yang nggak jelas. Pikirkan baik-baik, doakan baik-baik siapa yang saya mau jangkau. Nah, itu catatan, Anda mesti catat sambil doakan. Kalau perlu daftar itu Anda tumpang tangan dan Anda doakan. Yang ketiga, kalau orang ini saudara mungkin sahabat atau teman di kantor yang jarang Anda ajak bicara barangkali, tapi Anda punya beban di hati saudara untuk supaya orang ini bisa ngalamin Tuhan, bangun jembatan. Bukan tembok, bangun jembatan dalam tanda kutip. Apa artinya? Dengan cara menjadi sahabat dengan dia. Perlu dekat sama orang ini. Saudara tahu, waktu Yesus ada di antara pemungut cukai, ada perkataan keluar begini. Dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lihat, Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Yesus bersahabat dengan pemungut cukai. Tujuannya bukan sama dengan mereka, tapi menjangkau mereka supaya kenal dirinya. Paulus berkata, di antara orang Yunani, aku seperti Yunani. Orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Menjadi sahabat buat mereka. Dengan tujuan supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Targetnya adalah bikin sahabat, bukan saudara ikut-ikut mereka, tidak. Tapi bagaimana Injil bisa masuk kepada mereka. Jangan jauhi mereka, saudara. Tapi juga jangan ikutin cara hidup mereka. Ini yang bahaya. Itu namanya kebablasan, saudara. Kita jadi sahabat, ikutin cara hidup mereka. No, jangan ikutin cara hidup mereka. Tapi kita juga jangan menjauhi mereka. Kalau enggak, mereka siapa yang jangkau? Nah, menjadi sahabat artinya Anda juga perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Bangun hubungan sama orang ini, ngobrol, komunikasi. Kalau perlu berikan pertolongan, peduli sama dia. Jangan cuma jadi sahabat, cuma sekedar kepengen suatu hari saya bawa dia ke gereja. Bukan itu, saudara. Percuma saudara bawa ke gereja kalau dia nggak ngalamin Tuhan. Yang pasti adalah bantu, pertolong. Tujuannya apa? Supaya orang ini ngalami Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi sahabat, berikan pertolongan, peduli sama dia. Perhatikan kebutuhannya. Dan saya percaya yang berikutnya kalau Anda jadi sahabat, Anda akan tertarik dengan pekerjaan mereka. Tertarik dengan usaha mereka. Tertarik juga dengan perhatian-perhatian mereka. Maksudnya gimana? Saudara tentu kalau Anda tertarik dengan seseorang, ya, orang ini pasti akan terbuka hatinya. Terbuka akan bicara kepada saudara. Mungkin dia punya bisnisnya apa, kelebihannya apa, kemampuannya apa. Anda cari tahu. Anda tertarik. Ini bukan cuma sekedar ya kayak orang sales gitu, tahu saudara. Sales itu tertarik sama seseorang kan karena mau jualan. Habis gitu udah. Bukan itu. Tapi tujuannya adalah bagaimana orang ini betul-betul bisa menjadi sahabat dan kelak dia bisa ngalamin Tuhan. Kita tertarik dengan hobinya, kita tertarik dengan pekerjaannya. Bahkan mungkin bisnis atau pekerjaan yang kita nggak tahu, kita tanya, wow ini pekerjaan yang luar biasa ya, bisnis yang luar biasa. Dia pasti akan senang menjelaskan. Waktu dia senang, dia terbuka, komunikasi ada. Dari waktu ke waktu Anda bangun, saya percaya suatu hari akan tiba waktunya, hatinya siap untuk ditaburi firman. Bangun hubungan dulu. Suatu hari ada suatu kisah, saudara. Saya teringat ada satu kisah di mana ini di desa di Eropa, udah lama ya, udah kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu. Saya pernah baca di suatu buku. Istrinya datang ke gereja lagi kesel marah-marah sama pendeta. Pendeta bilang, kenapa kamu marah-marah? Suami saya nggak pernah mau kalau saya ajak ke gereja. Emang kemana suamimu kalau hari Minggu? Selalu ikut ke pacuan kuda. Nonton pacuan kuda, tuh laki-laki kan suka begitu tuh. Nonton pacuan kuda, mungkin juga taruhan juga kali ya, saya enggak tahu saudara. Saudara, dia kesel. Suaminya sering suruh dia temenin, dia nggak mau, dia bilang, kalau saya temenin saya nggak ke gereja dong, gitu. Nah, terus pendetanya bilang begini, kamu mau menyelamatkan suamimu? Iya. Mau ketemu Tuhan? Iya. Sekarang saya dorong kamu
Kalau dia ajak kamu ke pacuan kuda, kamu pergi. Hah, berarti saya hari Minggu nggak ke gereja. Dia sekarang marah bukan sama suaminya, marah sama pendetanya. Ini gila nih pendeta katanya, gitu loh saudara. Tapi pendetanya bilang gini, kamu nggak datang di hari Minggu, kamu kan bisa datang di tengah minggu. Ikut doa, ikut ibadah doa. Nggak apa-apa, tapi hari Minggu kamu temenin dia. Nanti kamu akan lihat hasilnya. Akhirnya dia ikutin juga tuh nasihat pendeta. Jadi saudara, pendeta ini ngajarin dia gitu. Jadi si suami, ya tentu saudara, saya ngomong gini jangan sampai ini kesempatan gua nggak ke gereja. Bukan itu maksud saya. Ini ada konteksnya. Dia mau menyelamatkan si suami loh. Nah, jadi dia pergi sama suaminya. Dari waktu ke waktu dia temenin. Suaminya juga bingung, kok dia sekarang mau nemenin. Ya, beberapa kali suatu saat istrinya bilang gini, saya sudah nemenin kamu. Kamu sekarang giliran nemenin saya ke gereja dong. Sekali-sekali katanya. Akhirnya tuh suami mau. Ikut dia ke gereja. Anda nggak pernah tahu Roh Kudus bekerja. Di saat suaminya hadir, khotbahnya menyentuh hidup suaminya. Saat itu suaminya bertobat terima Tuhan. Jadi kita nggak pernah tahu Roh Kudus bekerjanya gimana. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, kita mesti tertarik dulu sama orang. Orang nggak akan tertarik dengan Kristus yang Anda jelaskan, yang Anda ajarkan, kalau Anda sendiri nggak tertarik sama mereka. Betul nggak saudara? Ya kan begitu saudara. Nah itu adalah poin Anda perlu membuat rencana. Jadi yang pertama sadar, yang kedua buat daftar, bikin jadi jembatan, sahabat, tertarik sama mereka. Dan yang berikutnya saya percaya bikin rencana apa? Gunakan talenta saudara, keterampilan saudara, ide saudara untuk menolong orang ini. Jadi Anda investasikan dulu sesuatu dalam diri orang ini gitu. Ide saudara, keterampilan saudara, karunia saudara, talenta saudara, tolong dia. Dengan hati yang tulus. Kalau perlu duit. Loh Alkitab bilang begini saudara, gunakan uangmu untuk membangun persahabatan. Bukannya nyogok loh, bukan itu maksudnya. Tetapi pakai uangmu dengan kemurah hatian agar supaya bisa terjadi pembangun hubungan. Bukan untuk nyogok, bukan untuk beli orang, bukan. Alkitab bilang begitu saudara. Jadi hari ini apa yang Anda bisa bantu orang ini? Orang kalau sudah dibantu, contoh nih ya, saudara kalau dibantu sama orang, saya yakin saudara, Anda pasti punya hati nurani juga. Dan ketika orang itu nanti suatu hari ngomong sama Anda nggak mungkin cuek, Anda juga mau dengar. Saya percaya, disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah benih firman bisa masuk kepada orang ini. Jangan heran, tuaian akan terjadi dalam diri orang ini. Katakan amin. Nah, berikutnya saudara, baru saudara sampaikan kalau ada waktunya nanti, ada cukup, Anda tahu udah waktunya, kasih kesaksian. Pengalaman hidup saudara. Di dalam Tuhan bagaimana? Keluargamu, pekerjaanmu, kehidupanmu, kasih kesaksian. Kesaksian itu nggak usah ngomong doktrin agama, jangan. Kalau udah ngomong doktrin agama bisa rame, saudara. Kalau kesaksian hidup, pengalaman hidup sama Tuhan, nggak ada seorang pun yang bisa memperdebatkan. Berargumentasi, nggak ada. Karena itu pengalaman hidup saudara. Tapi kalau udah ngomong soal teologi, kalau sudah ngomong soal dasar-dasar agama, itu bisa diperdebatkan. Berbedanya agama. Tapi kalau kesaksian, siapa yang bisa? Saudara cerita bagaimana Tuhan sembuhkan, saya doa, anak saya sendiri, istri saya, orang tua saya, dan seterusnya. Bagaimana saya nggak dapat pekerjaan, Tuhan tolong saya, dan sebagainya. Bagaimana hidup saya bisa dalam kondisi yang morat-marit, babak belur, terus Tuhan ubahkan dari seorang mungkin narkotik, kemudian Tuhan lepaskan dari judi, Tuhan lepaskan, dan sebagainya. Kesaksian-kesaksian seperti itu. Saudara, suatu ketika saya punya sahabat seorang pendeta di daerah di Jawa Timur, saudara. Dia dekat dengan pemerintah. Dan dia bilang begini sama pemerintah setempat, Pemda setempat. Dia bilang, saya mau bikin seminar. Seminarnya tentang narkotik. Nah, untuk bisa membekali orang-orang yang ada di pegawai negeri. Saudara tahu, mereka bilang apa? Mau bikin berapa sesi? Kita mau bikin 3 sesi sampai 4 sesi. Alah, 1 sesi aja udah pada nggak mau datang. Yuk lagi bikin 3 sesi, 4 sesi. Ya nggak apa-apa, saya coba bikin 3 sesi, 4 sesi. Saudara mau tahu? Yang didatangkan bukan teori penjelasan, tapi orang yang dulunya narkotik. Dulunya hidup di situ. Lalu Tuhan lepaskan, lalu dia bisa merdeka. Hidupnya sekarang dipulihkan. Bagaimana yang tadinya dibuang oleh keluarga, akhirnya bisa masuk ke istana bersama dengan Pak Jokowi.
Kok bisa, saudara? Nah, itu yang membuat orang tertarik dan pada akhirnya datang lagi sampai Pemdanya di sana bilang gini, heran ya, 3 sesi, 4 sesi bisa ramai terus. Saudara, itu penting. Dan yang terakhir, sebagai penutup, jangan pernah mengkritik. Jangan pernah mengkritik kesalahan ataupun dosa seseorang. Yesus tidak pernah mengkritik pemungut cukai loh, dan orang berdosa. Tapi dia menjadi sahabat dan dia mau mempunyai kasih menyelamatkan. Tentu tidak setuju dengan hidup mereka, tapi bukan mengkritik, menghakimi apalagi. Saudara. Jadi kita belajar. Kalau seperti itu, maka akan ada cair dengan sahabat-sahabat saudara, dengan orang-orang yang mau Anda injili akan tercair. Dan kalau ini terjadi, saya sangat percaya Anda akan bisa mampu membawa 1 atau 2 jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya tuaian besar akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Mari buat rencana, ambil tindakan, beritakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami, menjelaskan kepada kami bagaimana api penginjilan itu harus ada di dalam diri kami. Memberkati umat-Mu yang mendengarkan pesan-Mu ini. Apapun yang disampaikan tidak kembali sia-sia, tetapi justru mendorong kami semua yang mendengar untuk menjadi pelaku-pelaku, untuk mulai menjadi utusan-utusan Injil-Mu. Bukan hanya sekedar misionaris kami tunggu, tidak, tapi kami sendiri akan melakukannya. Dan banyak orang diselamatkan dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita. Yuk, mari siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami, yang terbaik dari hidup kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan bawa Tuhan dengan penuh cinta dan penuh hormat kami. Di dalam nama Yesus kami akan bawa persembahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami telah diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan firman-Mu yang telah disampaikan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Saat ini kami rindu berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya visi dan misi yang daripada Tuhan akan terus menuntun umat-umat-Mu Tuhan masuk di dalam perkenanan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat karyawan kami, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andi Markus, dan keempat wakilnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hamba-hamba-Mu yang telah Engkau taruhkan atas Rayon 18 Tuhan akan membawa kami umat-umat-Mu semakin mendekat dan masuk di dalam hadirat Tuhan dan perkenanan Tuhan lebih lagi. Dan kami juga Tuhan rindu berdoa Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini bersama-sama Tuhan. Kami percaya dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan, kami percaya berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bagi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat, buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari, dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.